Selamat pagi sahabat Indonesia, ketemu lagi bersama saya David Wasidi dari channel Ayo Punya Usaha. Sahabat Indonesia, hari ini saya di Bandara Hang Nadiem di kota Batam. Anda lihat antrian yang ini kalau saya bilang sangat panjang sahabat Indonesia, karena kira-kira 2 tahun terakhir ya saya sering ke Batam ya, mungkin sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali. Tetapi selama normal yang kemarin itu tidak pernah ada antrian ketika mau masuk ke terminal bandara itu sampai panjang seperti ini. Nah, tadi pun saya agak kaget ya. Saya terbang jam 8:25 ya menuju ke Semarang. Saya tadi dari hotel kira-kira jam 6:30. Saya harapkan jam 7 sudah sampai di bandara, kemudian kita masih bisa santai. Ternyata begitu sampai di bandara, melihat antrian yang begitu panjang seperti ini, sempat kaget, sempat panik tadi saya. Wah, ini keburu apa enggak ini? Nah, karena tadi kalau saya intip, di pemeriksaan ini cukup ketat ya, tetapi tertib ya. Ketat tapi tertib ya. Petugas ya betul-betul membantu kita para penumpang, membantu pengguna jasa penerbangan ini ya, betul-betul dibantu, difasilitasi ya. Meskipun mereka ya ketat ya, tegas, artinya ketika kita akan menerobos pasti nggak boleh gitu ya. Jadi nah inilah gambaran bahwa ternyata penerbangan kalau kita lihat di era new normal ini sudah mulai bergeliat ya, sudah mulai banyak. Ini kalau kita lihat penjualan di tiket yang terjadi di keagenan saya itu memang sudah mulai naik, tetapi belum normal seperti yang sebelum corona ya. Tetapi kalau kita melihat situasi penumpang di Bandara Hang Nadiem Batam yang seperti ini, itu luar biasa, kenaikan yang drastis. Nah, saya nanti akan mencari tahu ini sudah sejak kapan situasi seperti ini terjadi di bandara, terutama di Hang Nadiem di kota Batam. Nah, ini kita lihat sahabat Indonesia. Tadi begitu masuk antrian ya, begitu dapat giliran, kita langsung dipanggil untuk menghadap ke petugas kesehatan yang ada di bandara. Ini saya duduk persis di samping penumpang yang sedang dicek datanya. Jadi pertama kali akan dicek, akan diminta surat hasil tes COVID-19 ya. Kalau di Hang Nadiem Batam ini cukup dengan tes rapid ya, yang harganya sekarang 150.000. Setelah itu kita ditanya KTP, dicocokkan data KTP, lalu kita diukur suhu badan kita ya. Kalau tadi saat saya diukur itu 35,9 ya. Alhamdulillah masih sehat ya. Alhamdulillah masih sehat ya. Dan kemudian saya pun dicek, dicocokkan nama, ditanya juga. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak dalam waktu yang dekat ini pernah melakukan perjalanan ke luar negeri? Ya, saya katakan tidak pernah. Dan ini saya dicek menggunakan termogan 35,9 ya, jadi masih sehat. Kalau tidak salah ketika di atas 37 derajat kita tidak boleh terbang ya. Nah, ini saya sudah masuk ke ruang check-in ya. Saya adalah penerbangan Lion Batam ke Semarang, transit di Jakarta. Dan sekarang sahabat Indonesia, saya akan ngobrol dengan Mas Reinhard. Dia salah satu penumpang dari Batam menuju ke Jakarta. Sahabat Indonesia, kita bersama salah satu penumpang, Mas Rerena. Tujuan kemana Mas? Jakarta. Jakarta. Gimana di era new normal ini penerbangannya, ribet nggak sih? Ribet ya? Ribetnya gimana Mas? Antri kan, harus cek ini lagi, jadi lama. Lama ya? Ya, kalau ke Jakarta untuk tes COVID-19-nya rapid atau swab? PCR? Rapid.
rapid ya. Oh, rapid bisa ya di bandara sana ya. Oke. Kalau misalnya untuk mendapatkan tiketnya mudah nggak? Tiket pesawatnya? Mungkin pemesanannya mudah ya. Ya. Harganya apakah normal atau ada kenaikan? Saya sih Mas. Biasa aja ya. Untuk harga biasa, cuma agak ribetnya di dokumen-dokumen ya. Kalau Jakarta harus ada SIKM, betul? Kurang tahu ya. Oh. Masnya asli dari Batam? Iya. Dan ke Jakarta tujuannya apa Mas? Kerja ya? Oke, mungkin udah ada surat kerja ya? Surat kerjanya sudah ada, jadi aman insya Allah. Terima kasih ya. Sahabat Indonesia, saya sudah berhasil melakukan check-in dan sekarang saya mau masuk ke pesawat terbang. Seperti biasa kita akan dicek tiketnya. Begitu memasuki pintu pesawat terbang akan dicek kode penerbangannya apakah sudah sesuai ya. Kemudian kita juga akan dibantu oleh para pramugari yang ada di dalam pesawat. Saya naik pesawat Lion ya, dari Batam menuju ke Jakarta, transit di Jakarta, lalu nanti berlanjut dari Jakarta menuju Semarang. Nah, ini di dalam pesawat. Jadi kursi tengah dikosongkan, sahabat Indonesia ya. Kursi tengah dikosongkan dan penumpangnya tadi dari Batam ke Jakarta lumayan penuh ya, terisi semua, hanya kursi tengah saja yang kosong. Ya, kita akan terbang menuju ke Jakarta. Sahabat Indonesia, kita sudah berada di langit Cengkareng, Jakarta ya. Sesaat lagi pesawat akan landing, ini sudah tampak ya. Bumi Cengkareng di Jakarta. Nah, kita sudah memasuki di kawasan Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten ya. Sebentar lagi kita akan landing. Yuk kita berdoa mudah-mudahan selamat dan lancar. Alhamdulillah sahabat Indonesia, pesawat sudah landing dan nanti sahabat Indonesia dari Jakarta menuju ke Semarang nanti sekitar jam 15 lebih sedikit ya, dari Terminal E1. Nah, setelah turun pesawat kita diminta naik bis untuk menuju ke terminal pemberangkatan ke Semarang. Nah, lumayan ramai ya penumpangnya. Dan ini sekarang kita sudah sampai di Bandara Cengkareng. Dan karena tadi belum sempat sarapan, kita mau sarapan dulu sambil kita ngobrol lagi dengan teman yang lain. Sahabat Indonesia, saya David Wasidi, channel Ayo Punya Usaha. Sekarang saya dari Batam transit ke Jakarta. Saya di Bandara Soekarno-Hatta, ini di tempat makan. Dan kalau tadi di Batam penumpang sudah berjubel ya. Ini di Jakarta tampaknya juga seperti itu karena tempat makan ini cukup ramai. Dan sambil menunggu penerbangan, saya ketemu tetangga kota kita karena dari Solo. Selamat pagi Mas Fathul. Ya, Mas Fathul penerbangan dari Solo ke Balikpapan ya. Hari ini tanggal 20, hari Senin 20 Juli. Tadi situasi di Solo bagaimana penerbangan? Sudah mulai kelihatan menumpuk atau masih biasa? Belum ramai. Belum ramai ya, masih artinya masih situasi new normal, belum begitu ramai ya. Kalau di Batam tadi antrinya sudah menumpuk sekali. Nah, sudah berapa kali Mas Fathul terbang di era new normal ini?
4 kalian jadi. 4 kalian ya. Ada yang berbeda nggak Mas? Ya kalau lebih disiplin aja ya. Sisi Solo tertib juga. Pasti ya persyaratan harus dipenuhi. Lancar nggak ada masalah ya? Lancar. Kalau situasi hari ini ke Balikpapan, kalau kemarin-kemarin kan masih harus menggunakan swab atau PCR ya. Kalau sekarang pengalaman Mas Fatul bolak-balik ke Balikpapan bagaimana untuk tes COVID-nya? Di Balikpapan rapid 2 kali 2 minggu lalu ya, atau swab. Kalau sekarang rapid 2 kali bisa. Rapid ya, sudah bisa ya. Dan untuk rapid, terakhir rapid kapan Mas Fatul? Saya minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Sudah biaya 150 ya? Belum Pak, Masih 300 itu ya? Ya kalau saya terakhir kemarin di Batam itu sudah 150 ya. Dan sekarang berlakunya kan 14 hari ya, rapid ya. Ya, ada mengalami keribetan nggak sih pada saat pemeriksaan? Enggak, Biasa ya. Jadi yang penting dokumen lengkap. kalau yang berikutnya masih dokumennya nggak lengkap kan? Ya. Ke Balikpapan apa nih? Kerja, ketemu keluarga, bisnis? Bisnis ya. Ada surat-surat lain yang harus dilengkapi nggak Mas kalau untuk saat ini ya, per hari ini Senin 20 Juli untuk terbang dari Solo ke Balikpapan, mungkin Mas Fatul bisa dijelaskan apa yang harus dibawa? Ya rapid. Kita aja sih COVID. Itu aja ya. Jadi sekarang beli tiket rapid gitu ya, bawa KTP pasti. Ya pasti. Oke, jadi sahabat Indonesia, makanya tadi kita lihat penerbangan sepertinya sudah mulai menunjukkan geliat yang luar biasa ya. Tadi saya melihat kalau di Solo masih biasa, di Batam tadi memang sudah mengular ya. Dan ini di Jakarta juga kelihatannya sudah mulai ramai. Dan syaratnya memang sekarang diperlonggar ya. Jadi kalau dulu yang saya tahu di Balikpapan itu harus swab, tapi Mas Fatul hari ini ke Balikpapan cukup rapid aja, dan pengalaman kemarin-kemarin juga lolos ya rapid ya. Rapid 2 kali. Rapid 2 kali ya. Swab itu yang 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya. Dan hari ini cukup rapid 2 kali ya. Ya jadi itu yang penting kita ya tiket, kemudian identitas, KTP atau SIM ya, kemudian hasil rapid yang non reaktif atau negatif ya. Jadi itu saja kira-kira. Mas Fatul, terima kasih waktunya, mudah-mudahan penerbangan ke Balikpapan lancar. Terima kasih. Sahabat Indonesia, jadi kalau kita mau terbang sekarang agak longgar ketentuannya ya. Jadi kalau dulu itu ada 5 kota yang harus menggunakan swab, yaitu Jakarta, kemudian Balikpapan. Balikpapan itu kalau kita KTP-nya KTP non-Kaltim itu harus swab atau PCR. Kemudian Bandara Padang, Ngurah Rai, Makassar. Nah kalau sekarang sepertinya sudah ada kelonggaran ya. Ini Mas Fatul dari Solo sudah 4 kali ke Balikpapan, itu cukup dengan rapid ya. Jadi ayo kita terbang lagi. Dan ikuti terus channel kami ya. Jangan lupa subscribe agar Anda mendapatkan informasi-informasi terkini seputar Ayo Punya Usaha. Terima kasih. Sahabat Indonesia, setelah selesai makan pagi tadi dengan ayam gepuk dan bebek goreng ya, di salah satu kantin di Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang saya menuju ke ruang E1. Nah, sebelum ke ruang E1 kita harus dicek dulu ya di pos pemeriksaan dengan menggunakan X-ray. Nah, ini antriannya juga lumayan panjang, sahabat Indonesia. Penumpang rame sudah lama atau baru-baru ini aja, Mas? Udah lama, Pak. Iya. Dari awal pertama new normal udah rame ya? Makasih, Pak. Sahabat Indonesia, saya sudah sampai di Semarang, dan kalau di Semarang ini masih sepi ya. Tidak seramai di Batam yang tadi pagi maupun di Jakarta. Di Semarang relatif sepi, dan ini
counter-counter yang biasanya buka ini juga masih pada tutup ya. Nah, jadi ini masih relatif sepi untuk situasi Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang. Ini jam 17.25 ya. Tadi penerbangan saya dari Jakarta, tapi tadi penerbangan penuh ya, penerbangan penuh 70% lah, karena di kursi tengah kosong ya. Tetapi ini kalau kita melihat bandaranya di Kota Semarang ini sepi ya. Ini tempat-tempat makanan ya, kemudian tempat-tempat makan ya. Kafe-kafe ini juga pada tutup, sahabat Indonesia, jadi masih pada tutup. Saya nggak tahu kalau pagi atau siang apakah buka atau tidak, tetapi ini jam 5:30 itu sudah pada tutup. Padahal biasanya kalau zaman normal itu meskipun 5:30 jam seperti ini biasanya masih buka dan ramai. Jadi kemungkinan memang sepi ya. Ya, ini kita lihat ini tempat antrian penumpang juga kosong ya. Jadi kosong ini. Nah, ini ada salah satu toko yang masih buka tapi mau tutup, sahabat Indonesia ya. Selamat sore Mas. Mas, boleh ngobrol sebentar? Saya dari channel YouTube Ayo Punya Usaha. Saya dari bandara ke bandara ingin tahu, ini kondisi kalau di Bandara Ahmad Yani Semarang, kalau sepengetahuan Masnya gimana? Sudah mulai ramai atau masih sepi, Mas? Ini nggak mulai membaik. Sudah mulai membaik ya? Kayak apa? Dari penumpang juga udah mulai banyak. Ya. Kira-kira sejak sudah mulai berapa hari kelihatan membaik? Kelihatan mulai banyak? Semingguan ini udah. Seminggu ya? Kemungkinan sejak rapid dari 450 atau 300 turun menjadi 150.000 ya. Ya. Kalau di situasi di Airport Mas. Ya, Airport Mas sendiri seperti apa? Ya kalau dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ini ya nggak ada apa-apa ya, tapi udah semakin membaik ketimbang yang pas itu dulu-dulu ya. Maraknya itu Kira-kira 3 bulan yang lalu ya, Mas ya. Sampai kehilangan, banyak kehilangan yang pekerjaan itu juga. Iya ya. Ya, semoga Ya, kira-kira penurunannya berapa? 50%, 70%? begitu. Ya, seputaran itu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas. Selamat sore. Maaf dengan Mas Sinten? Mas Aan. Mas Aan ya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Sukses. Sahabat Indonesia, itu tadi sekilas tentang bagaimana situasi penerbangan untuk saat ini. Ya, itu kejadian yang saya lihat sendiri pada hari Senin tanggal 20 Juli, di mana penerbangan memang sudah betul-betul seperti normal ya. Bahkan yang cukup mengagetkan adalah yang di Batam, di mana pada saat situasi normal, saya sering ke Batam kira-kira 2 tahun terakhir ini, boleh dibilang setiap 4 minggu sekali atau 1 bulan, paling lama 1,5 bulan sekali. Itu tidak pernah mengalami antrian yang cukup panjang seperti itu pada saat kita mau masuk ke bandara. Tetapi hari ini sungguh luar biasa seperti itu. Ini memang di luar dugaan. Jadi tampaknya kita memang sudah memasuki era tatanan baru, era new normal, khususnya dalam penerbangan. Kira-kira seperti itu, sahabat Indonesia. Jadi ketika Anda memang butuh terbang, yang harus Anda siapkan adalah pertama, selain tiket dan identitas Anda, tentu saja Anda harus mengikuti protokoler kesehatan yang harus Anda ikuti ya, yaitu harus pakai masker. Dan tadi kalau di Lion ya, saya mendapatkan dibagikan face shield ya, jadi yang harus kita pakai juga pada saat di bandara ya. Kemudian Anda harus pakai masker, harus cuci tangan, kemudian ada juga menunjukkan hasil tes COVID-19 yang non-reaktif atau negatif ya, untuk pemeriksaan rapid, atau di tempat tertentu harus menggunakan PCR ya. Jadi ayo
Kita mulai terbang kembali, ya, kita mulai bekerja kembali, kita mulai berkarya kembali. Mudah-mudahan COVID-19 akan segera berakhir dari bumi Indonesia ini. Terima kasih, selamat terbang. Saya David Wasidi, salam dari kami. Ayo punya usaha. Terima kasih.